Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Adelia Putri dengan NIM 220117110. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam organisasi manajemen. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zimran Firdaus Antoila, NIM 22.011.706. Kenalkan nama saya Rina Khairunisa, NIM 22.011.712. Perkenalkan nama saya Cynthia Febrianti, NIM 22.011.713. Perkenalkan, nama saya Anja Mufiana, NIM 22011717. Rizal Imida 220111711. Perkenalkan nama saya Jessica, NIM 22.011.718. Perkenalkan nama saya Rizky Susiawati, NIM 22011691. Perkenalkan saya Lukas Setiawan, NIM 22.011.720. Perkenalkan, nama saya Kania Nurjana dengan NIM 22011721. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja ke materi yang pertama. Kepemimpinan ada dibagi jadi 3 dalam organisasi, dalam manajemen, sama dalam organisasi manajemen. Sebelumnya, arti dari kepemimpinan itu sendiri adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada kepemimpinan menurut 2 para ahli. Yang pertama, menurut Fiedler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, ada menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi tercapainya tujuan dengan mudah. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Silakan. Aspek penting dalam kepemimpinan ada 3, yaitu 1, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain, yang maksudnya adalah sebagai pengikut bawahan atau anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan tanpa adanya bawahan atau anggota. Semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seorang pemimpin menjadi tidak relevan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kepemimpinan distribusi dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, ada kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek dari ketiga pemimpin adalah menggunakan sebagai kemampuan dalam berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki akan menjadi perilaku anggota kelompoknya.
Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Next, selanjutnya ada definisi organisasi. Organisasi adalah suatu tempat yang terdapat sekumpulan orang di dalamnya yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pendayagunaan sumber-sumber yang dimilikinya sehingga bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi meliputi 3P yang terdiri dari UPE, orang atau anggota, purpose, tujuan, plan, rencana. Menurut Wijaya dan Rifa I 2016, sekelompok orang, pertama sekelompok orang, 2 adanya tujuan yang jelas, 3 adanya kerjasama, 4 adanya peraturan. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Tujuan mikro, satu memberdayakan potensi yang ada pada individu sesuai dengan kompetisi dan bakatnya. Kedua, mengoptimalkan fungsi setiap individu pada bidang tertentu. 3, menjadikan hubungan peran dan media kerjasama yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Silakan Rizky. Oke, selanjutnya ada tujuan makro. Yang pertama, mampu merumuskan semua kepentingan organisasi supaya organisasi bisa dijalankan secara maksimal. Kedua, menciptakan kelancaran mekanisme kerja organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan melalui kehadiran organisasi tersebut. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada organisasi virtual. Organisasi virtual memiliki definisi yang ada pada dasarnya hampir sama dengan secara umum, yaitu merupakan kumpulan orang atau sekelompok grup atau institusi yang memiliki tujuan yang sama dan berbagi sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oke, next. Baik, terima kasih Teteh Rizky. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh... Baik, bentar. Definisi manajemen. Istilah manajemen secara etimologis berasal dari kata manajemen, bahasa Inggris yang pada mulanya merupakan pengembangan dari kata to manage, didefinisikan sebagai mengelola atau mengatur. Fungsi-fungsi manajemen. Pertama, perencanaan. Merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkan dalam kenyataan. Kedua, perorganisasian. Suatu proses ketika pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang bisa ditangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasi hasil yang dicapai. Ketiga, pengarahan. Meliputi pemberian, petunjuk, atau gambar terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan sehingga para manajer harus memotivasi staf dan personil agar sukarela melaksanakan tugas yang sudah direncanakan. Keempat, pengkoordinasian. Suatu proses yang melibatkan pemindahan informasi antara pekerjaan dan orang untuk menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih. Menjamin usaha dan sumber penghasilan serta keseimbangan keseluruhan organisasi. Kelima, pengendalian. Merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap
pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, terima kasih Rijal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jimran. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Next. Selanjutnya ada tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Secara umum, bertujuan untuk proses pekerjaan tercapai dengan cara diatur, disusun, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Terima kasih, Jimran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anjar. Silakan, Anjar. Baik. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. 2. Memotivasi orang lain. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam organisasi. 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menemukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Kedua, menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Strategi juga berperan penting untuk menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil agar bisa lebih mudah meraih tujuan kepemimpinan yang diinginkan. Yang ketiga, merancang taktik. Kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan risiko. Nah, disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan yang memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan risiko yang datang. Yang keempat, penyelesaian masalah. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat dan cepat. Fungsi kepemimpinan yang kelima adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita pada keputusan yang tidak optimal dan kurang bijak. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar harus bekerja dan sangat baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas. Jika kita berhasil melakukannya, maka kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar agar meraih keputusan yang bijak, optimal, dan rasional. Yang keenam, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya
menentukan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketujuh, melakukan perorganisasian dengan teratur. Kepemimpinan juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian secara teratur. Maksudnya, kepemimpinan berupaya untuk mengatur sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Pengorganisasian merupakan nanti dihapusnya. Izin. Pengorganisasian mengatur bagaimana anggota tim harus menggunakan waktu dengan seefisien mungkin dengan menghasilkan karya atau hasil kerja yang lebih banyak. Dengan menetapkan pengorganisasian yang baik, maka semua hal akan menjadi sangat teratur. Kedelapan, manajemen yang baik. Yaitu pengorganisasian yang teratur, namun fungsi kepemimpinan yang ke-8 ini lebih mengarah pada manajemen yang baik. Dalam manajemen, prinsip kepemimpinan harus mengarahkan atau mengendalikan para anggota timnya ke arah yang benar. Maksudnya, seorang pemimpin harus tahu kemana arah yang benar untuk para anggotanya agar bisa mengejar tujuan bersama. Jika seorang pemimpin tidak bisa menjalankan sistem manajemennya, maka bisa dikatakan bahwa kepemimpinan tidak menerapkan fungsinya dengan baik. Yang ke-9, fungsi partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang ke-10, membangun relasi yang luas. Fungsi kepemimpinan lain adalah membantu para pemimpin dalam membangun relasi yang kuat, memperluas network, membina hubungan yang baik, serta menghubungkan satu grup dengan grup lainnya. Baik, terima kasih Anjar. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Cynthia, silakan. Kemudian ada kepemimpinan dalam manajemen. Adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien. Oke, next. Kemudian, tujuan kepemimpinan dalam manajemen. Membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan, meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan keamanan dan persatuan antara karyawan, menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menular aura yang positif. Ya, terima kasih Cynthia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kania. Kania. Selanjutnya ada skill yang harus dimiliki seorang pemimpin. Poin ke-1, komunikasi yang baik. Poin kedua, dapat memanajemen waktu dengan baik. Ketiga, bisa mengevaluasi sesuatu yang telah dilakukan. Keempat, kecerdasan emosional. Kelima, kreatif dan berpikir kritis. Next. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mana untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan manajemen untuk mengatur orang tersebut. Yang mana manajemen tidak akan berhasil apabila tidak ada pemimpin di dalamnya. Dan seseorang pemimpin pun harus memiliki ilmu kepemimpinan. Baik, terima kasih Kania. Terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Reina.
Oke, baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Kepemimpinan dalam organisasi manajemen merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, dan tanpa adanya suatu aturan dan tujuan, niscaya organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuan sesuai visi dan misinya. Baik, terima kasih Reina. Segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.